Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Substanto untuk mata kuliah Hukum Kepailitan. Untuk materi kali ini kita akan membahas terkait dengan eh, akibat hukum pernyataan kepailitan. Seperti kita ketahui bersama bahwa kepailitan yaitu kaitannya dengan sita umum yaitu oleh pengadilan. Dalam ketentuan pasal 19 Undang-Undang Kepailitan disatakan ya bahwa kepalitan itu adalah melingkupi seluruh harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diputuskan serta semua harta kekayaan yang diperoleh selama kepalitan itu. Yang dimaksud dengan semua harta kekayaan di sini adalah termasuk dalam hal waris. Ya, misalkan dalam ketentuan pasal 40 Undang-Undang Kepalitan disebutkan bahwa segala warisan yang selama kepalitan menjadi hak debitur pailit tidak boleh diterima oleh kurator kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Hal ini dikandung makna bahwa yang namanya warisan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah warisan dalam bentuk harta dan warisan dalam bentuk hutang. Nah, warisan dalam konteks ini adalah ketika yang dimaksud dalam debitur pailit adalah perorangan yang melakukan baik melakukan pekerjaan atau yang tidak melakukan usaha perusahaan. Secara umum pernyataan pailit yang diputuskan oleh hakim pada saat persidangan permohonan pailit akan memiliki akibat-akibat terhadap para pihak. Yang pertama yaitu kepalitan semata-mata hanya mengenai harta kekayaan si pailit. Jadi tidak mengenai diri pribadi debitur pailit. Sebagai contoh, ya, karena kepalitan itu akan kehilangan hak mengurus hartanya, maka ketika seseorang dinyatakan pailit, itu akan dilihat apakah kepalitan itu dijatuhkan terhadap dirinya selaku pribadi dalam konteks menjalani perusahaan atau tidak, ataukah sebagai badan hukum. Jadi meskipun misalkan seorang itu dipailitkan karena dalam konteks diri pribadi menjalankan perusahaan, maka yang menjadi kepailitan sini adalah mengenai harta kekayaan si pailit, bukan pribadi. Jadi dia masih bisa melakukan perbuatan hukum yang tidak ada kaitannya dengan harta pailit, misalkan tetap melangsungkan perkawinan. Yang kedua adalah debitur pailit demi hukum akan kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit terhitung sejak tanggal kepalitan. Dalam ketentuan pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dijelaskan dan telah mengatur bahwa yang dimaksud dengan kehilangan hak mengurus itu adalah hanya harta-harta yang berkaitan dengan perkara kepailitan. Jadi misalkan yang dipailitkan adalah perusahaannya ada satu kasus misalkan ya si A ini punya usaha ya di mana usahanya itu kemudian salah satu kreditornya atau dua mengajukan gugatan kepailitan ya kepailitan maka begitu dinyatakan pailit sejak tanggal diputuskan itu maka si A ini atau ibu dia akan kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya ya dan itu akan otomatis akan beralih pengurusannya itu kewenangannya adalah kepada kurator yang ditunjuk oleh hakim di bawah pengawasan atau di bawah pantauan dari hakim pengawas. Berikutnya adalah bahwa perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh debitur yang timbul setelah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayarkan dari harta pailit kecuali itu menguntungkan harta pailit. Maksudnya apa? Harta pailit itu adalah segala sesuatu harta kekayaan dari debitur pailit yang dalam catatannya itu berkaitan dengan harta pailit. Nah, perikatan yang dibuat setelah munculnya atau setelah diputuskannya keputusan pailit itu apabila itu mengandung makna bahwa ada pembayarannya, maka jika itu tidak menguntungkan, maka akan dibatalkan. Kecuali menguntungkan. Pasal 23 Undang Kepailitan. Contoh misalkan, bahwa dalam proses kepailitan ini, jadi setelah pembacaan pailit, kemudian terdapat
perikatan yang dibuat oleh debitur terkait dengan pengalian aset misalkan atau penjualan aset dengan jual beli aset di mana jual belinya ini ya menguntungkan harta pilot ya perikatan itu, maka ini akan diterima perikatan itu ya. Atau misalkan ini kaitannya dengan penjualan atau pembelian suatu saham atau suatu aset ya. Karena ketika beli aset ini itu membelinya itu dengan nilai yang di bawah atau ketika jual beli ini kesepakatan dibuat itu, ketika aset ini nanti dijual kembali akan mendapatkan keuntungan yang berlebih sehingga ini akan diterima perikatan ini. Jadi ketika ada pembayaran yang dilakukan dengan pilot akan dibayarkan karena akan kembali lagi dalam bentuk yang menguntungkan kata pilot. Yang berikutnya bahwa tadi disampaikan bahwa harta pilot itu setelah diputus oleh hakim dengan pilot ya maka akan diurus oleh kurator. Untuk apa? Kaitannya dengan kepentingan semua kreditur. Nah, pengurusan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya enwriting atau adanya main hakim sendiri. Jadi kalau tidak ada yang ngurus, nanti rebutan kan kalau nggak ada kurator. Nanti kreditur A mau ngambil sepeda motor, kredit B nanti apa yang diminta. Nah, dalam pelaksanaan pengurusan ini tadi, ya kurator maka akan diawasi oleh namanya hakim pengawas. Dan tentu saja dalam pasal 24 dijelaskan bahwa terkait dengan tuntutan dan kewajiban melihat dan kewajiban data pilih harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Jadi misalkan ada orang yang merasa dia menjadi kreditur, ya kreditur nuntut nih, mau minta hak atau macam, maka ini ditujukan kepada kurator, bukan lagi kepada si debitur pilot. Kemudian gugatan-gugatan misalkan terkait dengan hal-hal yang mewakili debitur pilot, maka akan diajukan oleh kurator. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan perikatan di harta pilot dan dari harta debitur ini selama kepalitan diajukan itu bisa diajukan dengan melaporkan dan nanti akan dicocokkan oleh kurator. Kurator nanti mencocokkan. Jadi misalnya kreditur 1, 2, 3 dan mengajukan tagihan tidak serta-merta itu diakui, maka kurator dengan prinsip keseimbangan kepentingan kreditur dan debitur, maka ini akan di cross check dengan si debitur dengan dokumen yang ada. Ya. Kalau memang cocok, baru kemudian ada pengakuan terhadap tagihan-tagihan itu. Nah, dengan memperhatikan ketentuan pasal 56, ini sebenarnya kemudian bisa ya pihak-pihak yang atau kreditur yang memegang jaminan hak gade, fidusia, tanggungan segala macam, dia punya hak menahan barang kepunyaan debitur pilot hingga dibayarkan kreditur itu tagihannya, ya, di mana dia tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pilot. Jadi tetap boleh megang, tidak akan kehilangan haknya. Nah, dalam pasal 56 juga disebutkan bahwa penangguhan terhadap pilot itu ya kepada kreditur separatis di sini itu banyak masa waktu yaitu 90 hari sejak putusan pilot diucapkan. Nah, ini ada namanya masa stay, masa tunggu atau kita kenal dengan istilahnya adalah masa insolvensi ya. Nah, kemudian apabila pada saat putusan pilot diucapkan terdapat ini muncul perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dilaksanakan, maka debitur atau pihak siapa debitur tersebut membuat perjanjian ya atau pihak lawannya tadi dapat meminta kepastian pada kurator tentang kelanjutannya, apakah mau dilanjutkan ataukah mau ada kesepakatan mengenai jangka waktu. Dalam hal tidak disepakati jangka waktu, maka perjanjian itu dianggap berakhir. Dan lawan atau pihak yang membuat perjanjian itu dapat menuntut kerugian atau ganti rugi kepada kurator dan dia akan diperlakukan sebagai debitur atau kreditur concurrent.
Namun apabila kurator menyepakati, menyanggupi untuk memenuhi perjanjian tersebut, maka lawan itu dapat meminta kepada kurator menyediakan jaminan. Ya, jadi jaminan ini diatur di pasal 39. Tapi hal tersebut tidak berlaku bagi perjanjian yang mewajibkan debitur pilot melakukan sendiri perbuatan yang diinginkan. Jadi jika dalam perjanjian itu menyebutkan ya harus debiturnya langsung, kan kurator itu beda lagi. Kemudian ada perjanjian dengan penyertaan barang di kemudian hari, di mana waktu penyertaannya itu akan jatuh pada waktu setelah pernyataan pilot. Maka perjanjian tersebut menjadi hapus, otomatis menjadi hapus atau future trading. Dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan diri menjadi kreditur concurrent. Hal ini karena pasar barang komoditas mensyaratkan adanya kepastian mengenai berlakunya perjanjian masa mendatang. Namun, bila karena hapusnya perjanjian tersebut, harta pilot akan dirugikan, maka pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut. Dan dalam hal perjanjian sewa menyewa, ya dengan debitur sebagai penyewa, kemudian pihak lain sebagai yang menyewakan, maka kurator dapat jadi pihak yang menyewakan atau kurator dapat menghentikan sewa tersebut. Nanti caranya apa? Ya sesuai atur kebiasaannya seperti apa? Apakah diputus segala macam, ada masa yang lebih bisa dijual kembali. Tetapi memperhatikan ketentuan 3 bulan sebenarnya dianggap cukup. Jadi ada ketentuan 3 bulan ya. Untuk jangka waktu sewa yang terbiarkan tidak dapat dimintakan penghentian kecuali menjelang berakhir jangka waktu yang telah dibayarkan. Nah, kemudian untuk perjanjian perubahan baik pihak buruh maupun kurator boleh menghentikannya dengan menggunakan bunyi perjanjian perburuan. Jadi kita ada perjanjian perubahan, misalkan adendum, itu bisa dihentikan. Ya. Maka ketika suatu itu dinyatakan pilot secara otomatis, maka upah buruh tadi, tanggungan, itu menjadi hutang harta pilot. Rekan-rekan mahasiswa, terus bagaimana ini kaitannya dengan akibat hukum terhadap yang lain, ada kekayaan debitur, kemudian akibat hukum ada pengecualian dan seterusnya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya di minggu depan. Untuk pertemuan ini kita akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Segala sesuatu mungkin ada yang kurang jelas, nanti bisa silakan Anda tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Saya kira demikian, saya akhiri penjelasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.